Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 4 dan inilah anggota-anggota kelompok kami. Pengertian limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Limit ini dapat didefinisikan dengan menggunakan rumus matematika. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang pertama, lim x menuju 0 sin x per x sama dengan 1. Yang kedua, lim x menuju 0 sin ax per bx sama dengan a per b. Yang ketiga, lim x menuju 0 tan x per x sama dengan 1. Yang keempat, lim x menuju 0 tan cx per dx sama dengan c per d. Dan yang terakhir, lim x menuju 0 sin x per tan x sama dengan lim x menuju 0 tan x per sin x sama dengan 1. Rumus ini berlaku apabila kita menjumpai bentuk 0 per 0, bentuk sin dan tan, dan yang variabel sudutnya sama. Berikut ini rumus-rumus trigonometri penting yang sekiranya akan membantu kalian dalam menyederhanakan atau memanipulasi bentuk trigonometri tertentu, khususnya yang kosinus. Di sini ada rumus jumlah dan selisih sudut pada kosinus. Kemudian, identitas trigonometri dasar dan sudut ganda. Silahkan kalian bisa pause terlebih dahulu videonya dan kalian bisa mencatat rumus-rumus penting berikut sehingga kalian dapat dengan mudah memahami pembahasan contoh-contoh soal yang kami berikan. Dan setelah itu, mari kita simak pembahasan soal-soal berikut. Nah, untuk contoh soal pertama yaitu di sini tentukan lim x menuju 0 sin 2x per x. Cara penyelesaiannya yaitu kita gunakan rumus yang tadi, karena di sini variabelnya sama, x sama x, kita gunakan bentuk 0 per 0. Tinggal kita pindahin aja, lim x menuju 0, sin 2x per x sama dengan 2. Kenapa 2? Karena kan 2 per 1 itu ya 2 isinya, x itu 1 gitu. Gitu, gampang kan? Oke, kita lanjut. Soal yang kedua yaitu tentukan lim x menuju 0, tan 4x per sin 3x. Cara penyelesaiannya yaitu sama dengan soal pertama, kita gunakan rumus bentuk 0 per 0. Dikarenakan x-nya itu 0, jadi kita ambil aja koefisiennya, jadi isinya 4 per 3 gitu. Nah, sekarang kita lihat yang bentuk seperti ini. Ini harus hati-hati dalam menyelesaikannya. Kalau kita substitusi x-nya 0 ke pembilang dan penyebut, ini juga akan menghasilkan 0 per 0, sama gitu kayak soal-soal yang tadi kita bahas. Jadi kita harus akali nih gimana cara menyelesaikan soal ini. Caranya, kita bagi pembilang dan penyebut dengan variabel x. Jadi di sini kalau kita bagi semuanya dengan variabel x, 3x per x ya 3 ditambah sin 4x per x per 5 dikurangi tan 2x per x. Nah, di sini kita menjumpai rumus limit fungsi trigonometri. Untuk pembilangnya yaitu sin 4x per x, dan di penyebutnya ada tan 2x per x. Ya udah, tinggal kita tulis aja. 3 ditambah 4 per 1 ya 4. 4 per 5 dikurangi 2 per 1 ya 2 gitu ya. Dijumlahin jadi 7 per 3. Nah, kita coba soal berikutnya, yaitu contoh soal keempat. Tentukan lim x pi per 2 cos x per x min pi per 2. Kita rubah dulu cosnya jadi bentuk sinus. Gimana caranya? Nah, di sini cos x sama dengan sin pi per 2 dikurangi x. Jadi, kita ganti cos x-nya dengan sin pi per 2 min x. Dan si pembilang ini belum sama dengan penyebut. Supaya sama, bagian penyebutnya kita kasih minus dalam kurung pi per 2 min x. Dan kita menjumpai bentuk sin pi per 2 min x per pi per 2 min x yang bisa kita coret sebenarnya. Jadi ya udah aja langsung jawabannya 1 bagi min 1 ya min 1. Nah, kemudian untuk contoh soal berikutnya sekaligus soal terakhir yang kami bahas yaitu lim x menuju 0 dari 1
min cos 4x per x sin x. Nah, di sini kita menjumpai bentuk 1 min cos 4x. Untuk penyelesaiannya, ingat lagi rumus 1 min cos ax sama dengan 2 sin kuadrat 1 per 2 ax. Berdasarkan rumus trigonometri yang penting tadi, dengan kata lain, 1 min cos 4x ini bisa kita rubah jadi 2 sin kuadrat setengah dari 4x. Jadi, 2 sin kuadrat 2x per x sin x. Nah, di sini sinnya kan kuadrat ya. Jadi kita pecah sinnya. 2-nya kita kedepanin jadi sin kuadrat 2x. Kita tulis sin 2x. Di sini juga sin 2x. Kita pecah. Dan untuk penyebutnya di sebelah kiri x dan kanannya sin x. Lihat sin 2x per x dan sin 2x per sin x itu adalah bentuk limit fungsi trigonometri. Jadi ini bisa langsung kita tulis 2 kali 2 per 1 dikali 2 per 1. Jadi 2 kali 2 kali 2 ya 8 hasilnya.